Apa kabarnya hari ini? Baik. Ibu mau tanya, kalian sudah berdoa belum pagi ini? Belum, Bu. Baiklah, kalau belum, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini kita berdoa dulu ya. Siapa di sini yang mau bawakan doa? Saya, Bu. Ya, silakan, Nesa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, anak-anak semua. Di sini ada yang tahu enggak kita hari ini akan mempelajari tentang apa? Enggak tahu, Bu. Tahu, Bu. Baiklah, Nesa, hari ini kita mempelajari tentang apa? Hari ini kita akan mempelajari Aku Bangga Menjadi Diriku. Oke, hari ini kita mempelajari tentang Aku Bangga Menjadi Diriku. Oke, baiklah. Di sini Ibu mau bertanya, apakah kalian bangga menjadi diri kalian sendiri? Bangga. Saya tidak bangga Kenapa itu tidak bangga? karena saya tidak terlahir sempurna. Apa itu tidak sempurnaan yang ada di dalam dirimu? Maksudnya, Bu? Kan kamu mengatakan kalau kamu itu tidak sempurna. Apa hal yang membuat kamu bisa mengatakan kalau kamu itu tidak sempurna? Gigi saya ada yang hitam. Oh, baik, bagus. Jujur sekali ya kamu. Baiklah, pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang Aku Bangga Menjadi Diriku. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, di sini Ibu akan menjelaskan apa saja tujuan dari kita belajar tentang Aku Bangga Menjadi Diriku. Nah, dari kekalian, dari kita diciptakan itu oleh Tuhan. Oke, oleh Tuhan. Mengapa Tuhan itu menciptakan kalian serupa? Karena ingin serupa dengan dirinya. Oke. Nah, di sini Tuhan mengajarkan kita untuk supaya bangga menjadi diri kita sendiri. Nah, jadi kita itu harus tahu bahwa tidak ada dari semua kita yang sempurna. Tidak ada dari kita yang sama persis. Apakah kamu dengan Sofi, Bu. Ya, apakah Sofi dengan Nesa itu sempurna? Sama-sama persis? Tidak. Apa perbedaan dari kalian berdua? Hidung dia mancung, Bu. Saya enggak pes. Hidung saya enggak mancung. Oke, apa lagi? Gigi. Oh, gigi lagi. Baiklah, kenapa manusia itu diciptakan tidak sama persis? Ada yang tahu tidak? Tidak. Nah, karena kalau kita sama persis itu kita sulit membedakan yang mana sih orang yang mana sih satu dan yang mana yang lain. Nah, maka dari itu Tuhan menciptakan kita itu tidak sama persis. Nah, jadi kita semua berharga di mata Tuhan. Jadi melalui pelajaran ini Ibu harap kalian bisa menyadari dan bersyukur bahwa kita semua merupakan ciptaan Allah yang sangat istimewa. Jadi, mari kita belajar bersama-sama dengan hati yang penuh semangat dan syukur karena kita semua adalah anak-anak Allah yang luar biasa. Nah, baiklah. Di sini Ibu ada kartu pertanyaan buat kalian. Bentar ya, Ibu cari dulu. Nah, jadi setiap anak itu boleh mengambil satu kartu saja. Nah, dari satu kartu ini ada beberapa pertanyaan untuk kalian bisa jawab satu persatu. Siapa dari kalian yang mau mengambil duluan? Saya, Bu. Baiklah, silakan. Bentar ya. Ibu mau acak dulu biar kalian tidak tahu apa isi dari pertanyaan tersebut. Sophie bisa minta tolong Bu lipat-lipatkan? Bisa, Bu? Lipat-lipatkan.
kalian berdua pilih salah satu dari mana yang kalian ingin jawab pertanyaan tersebut. Baiklah, silakan duduk. Ibu akan mengacak-ngacaknya. Jadi dimohon untuk jawab dengan benar ya. Baiklah, Nesa silakan ambil duluan. Silakan duduk. Sophie. Baiklah, baca pertanyaannya. Jangan melihat pertanyaan teman satu dengan yang lain ya. Baiklah, silakan Ibu beri waktu 2 menit untuk kalian menjawab pertanyaan tersebut. Silakan. Bu, saya nggak tahu. Nah, di sini kamu uraikan apa saja yang kamu rasakan di dalam diri kamu. Nah, di sini nanti kamu jawabnya di belakang kertas ini. Nanti baru setelah kamu selesai menjawabnya, kumpulkan ke depan. Baik, Bu. Ya. Nah, kita semua sudah mengetahui bahwa Ibu dan kalian itu berbeda, bahwa Sophie dan Nesa itu berbeda. Tadi kalian sudah menyebutkan perbedaan kalian, apa sih yang membuat kamu dengan dia itu berbeda. Dengan jawaban ini juga sudah diketahui bahwa kalian berdua itu sudah berbeda. Nah, Tuhan menciptakan kita dengan penuh kasih, penuh tujuan, dengan keunikan. Kita ini merupakan individu yang unik. Aku unik, kalian juga unik. Nah, jadi siapa yang diciptakan oleh Tuhan? Saya Oke, kita semua di sini merupakan ciptaan Tuhan ya. Nah, saya ingin bertanya kepada Nesa, apa sih kelebihan kamu? kelebihan saya suka membaca, Bu. Oke, bagus. Sophie, kelebihan kamu apa? Saya suka menolong. Oke, kalau begitu ayo kita ucapkan sama-sama kepada teman, aku unik, aku istimewa, dan aku bangga jadi diriku sendiri. Silakan berhadapan. Aku unik, aku istimewa, aku bangga menjadi diriku sendiri. Oke, ulangi biar serempak ya. Aku unik, aku istimewa, dan aku bangga menjadi diriku sendiri. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Aku unik, aku istimewa, dan aku bangga menjadi diriku sendiri. Udah, Bu. Dari situ kita mengetahui bahwa kita itu merupakan pribadi yang unik, pribadi yang berbeda. Tuhan menciptakan kita semua unik dan istimewa. Tidak ada yang sama persis. Dari sini menunjukkan bahwa setiap dari kalian itu memiliki berbagai kelebihan, kekurangan, dan kita juga memiliki porsinya masing-masing. Nah, dari pembelajaran ini kita dapat memetik kesimpulan di dalam kitab suci. Siapa di sini yang ada bawa kitab suci? Bu. Boleh Ibu pinjam? Boleh. Terima kasih. Nah, di dalam kitab suci ini terdapat dalam kitab, kalau Ibu tidak salah, kitab Mazmur bab 139 ayat 14 kalau tidak salah. Bentar Ibu buka. Di situ ada yang hikmah yang dapat diambil. Nah, isinya itu, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kubuat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, dari kitab ini kita semua merupakan ciptaan Tuhan yang luar biasa. Nah, dalam pembelajaran ini kita dapat mengingat 3 hal penting. Yang pertama, aku adalah ciptaan Tuhan, aku punya kelebihan, dan aku bangga menjadi diriku sendiri. Nah, setelah kita melakukan games ini, ada juga games teka-teki silang.
Baik, Sofi, terima kasih untuk Alkitabnya. Ya Bu, sama-sama. Baik, sekarang di sini baik setelah tadi kita sudah latihan tanya jawab dengan kartu pertanyaan gembira, sekarang Ibu punya TTS sederhana yang harus kalian isi. Silakan perwakilan satu orang mengambil dua ini. Ini kamu bang. Boleh kerja sama ya anak-anak. Ambil dua-duanya atau satu aja? Dua-dua, nanti kamu beri sama kawanmu satu. Boleh kerja sama nggak bu? Boleh, boleh, boleh. Terima kasih bu. Terima kasih ya. Iya nah. Aku pakai merah bang. Apa pink kamu? Bu mau tanya. Ini garisnya begini, begini atau begini bu? Aduh, sorry. Sorry ya. Ya. Ini, begini. Oh, Ini nomor 1, ini nomor 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih. Bu boleh pinjam pulpen nggak bu? Boleh. Sini ya. Terima kasih bu. Ya, Bu untuk pertanyaan nomor 1 ini kayak gimana ya? ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Siapa ciptaan Tuhan yang paling istimewa menurut kamu? Oh berarti jawabannya di sini kalau misalnya jawabannya tidak mencukupi kolom, apakah itu benar? Salah, berarti semuanya sudah pasti mencukupi kolomnya kalau jawaban kamu benar. Bu, punya saya ini benar enggak Bu? Nanti ya Sofi, Ah. nanti Ibu akan koreksi, selesaikan saja Bu, dulu. kalau misalnya kolomnya tidak cukup terus saya coret boleh nggak bu? Nggak boleh lah. Oke, terima kasih bu. Ya, Cukup ternyata. oke baik anak-anak, apakah ada yang sudah selesai? Bu, saya Bu, udah selesai. Oke, Sofi boleh dikumpulkan ya. Nanti tunggu. Ibu, Bu. Sebentar bu, sebentar. Oke, tunggu temannya ya Sofi. Baik Bu. Ih, kok ini salah? Gimana? Kan. Terima kasih. Oke baik, Ibu baca sebentar ya jawabannya. Ya bu. Oke baik, Ibu akan menulis jawabannya di papan tulis ya. Ya bu. Mana ada aku tadi dengan lampu. Aku ya, aku duluan sama. Aku. Bu, itu jawaban punya saya kan Bu? Bentar ya. Ya bu. Biar saya itu. Bu, kalau aku tidak bangga menjadi diriku sendiri bagaimana bu? Harus bangga ya, nggak boleh merasa rendah diri, nggak boleh merasa kalau kita ini memiliki banyak kekurangan. Kita harus sadar bahwa kita ini ada kelebihan, meskipun biasanya kekurangan kita lebih banyak daripada kelebihan, tapi kita harus tetap mensyukuri itu ya Jessica. Ya ibu, terima kasih. Dengarku, syukuri. Aku enggak tahu bersyukur. Oke. Jadi ini ya jawabannya. Nomor 1 itu manusia, nomor 2 baik, nomor 3 rajin, nomor 4 gereja, dan nomor 5 Tuhan. Kamu punya Apakah dari kalian ada yang merasa kalau jawabannya benar? Ya saya bu. Bu. Sama saya Bu tadi jawabannya benar Bu. Oke, sama ya.
dua-duanya sama, setelah ibu baca jawabannya tadi, dua-duanya sama-sama benar. Tadi dia nyontek bu. Kan boleh kerja Kerja sama Bu ya. Oke baik, jadi sekarang ibu akan menjelaskan masing-masing maksud dari jawaban dari kelima ini. Jadi yang pertama itu pertanyaannya ada ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Jawabannya ada manusia. Manusia. Ya. Oke benar ya jawabannya ya. Ya, Bu. Jadi manusia itu dia adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa karena dia diberi akal budi dan hati nurani. Ciptaan Tuhan yang diberi akal budi dan hati nurani itu hanya manusia ya. Hewan itu dia tidak diberi. Tidak diberi akal budi, tidak mungkin diberi tapi dia tidak sesempurna manusia. Kemudian yang kedua itu pertanyaannya ada aku suka menolong, aku anak yang baik. Anak yang baik. Bu, lihat bu, dia bu. Nggak boleh begitu ya, dengarkan. Oke, dengarkan dulu ya. Ya bu. Jessica jangan ganggu temannya ya. Ya, Bu. Oke. Jadi, anak yang suka menolong itu menunjukkan sifat kasih, peduli, menjadi pribadi yang lebih baik seperti yang diteladankan oleh Yesus. Kemudian yang ketiga itu ada aku rajin belajar dan membaca, aku anak yang rajin, anak yang pintar juga boleh jawabannya. Kemudian penjelasannya ini anak yang suka belajar, anak yang suka berdoa, membaca, dia memiliki kesadaran untuk membangun kemampuannya dan itu adalah bentuk rasa syukur dan anugerah atas akal budi yang dimiliki oleh kita sebagai makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan. Kemudian pertanyaan yang keempat itu tempat aku berdoa kepada Tuhan, yaitu gereja. Oke, baik benar ya jawabannya ya. Oke, jadi gereja ini merupakan tempat di mana umat Katolik berkumpul untuk berdoa, bersyukur, dan mendengarkan sabda Tuhan, di mana kita bisa saling bertemu dengan sesama kita yang seiman, kita bisa berkumpul, bersekutu dalam doa, kemudian juga kita bisa menyambut sakramen. Nah, itu dia. Kemudian yang kelima itu ada aku bersyukur karena aku diberi tubuh oleh Tuhan. Jadi tubuh kita adalah anugerah dari Tuhan dan kita harus menjaganya dengan baik karena itu adalah kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Bagaimana penjelasannya? Apakah mengerti? Apakah bisa dipahami? Ya, Bu, mau bertanya. Oke, baik Jessica silakan. Apakah gereja itu tempat kita bertemu dengan teman aja? Tidak. Gereja itu dia sifatnya fleksibel. Kita tidak harus bertemu dengan teman yang dekat saja dengan kita, tapi di situ juga bisa menjadi sarana untuk kita tidak ya Jessica. Jadi gereja itu bukan cuma tempat kita untuk berkumpul dengan teman saja, tetapi fungsi utama dari gereja itu adalah tempat di mana kita ingin bertemu dengan Tuhan, menjadi sarana supaya kita bisa berdoa dengan baik begitu. Terima kasih, Bu. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Enggak ada bu. Tidak ada, Bu. Baik. Oke, baik. Terima kasih anak-anak sudah mengisi TTS dan kartu pertanyaan gembira yang sudah Ibu berikan. Jadi hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Apakah ada yang bisa menyimpulkan hari ini apa kesimpulan dari materi kita pada hari ini? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, baik Jessica silakan. Apa tadi? Oh ya, kesimpulannya itu setiap anak adalah ciptaan Tuhan, Bu. Oke, benar sekali ya. Setiap anak adalah ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan kita masing-masing dengan penuh kasih dan maksud yang baik. Tuhan memberi kita tubuh, pikiran, dan perasaan, kemudian kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang pandai menggambar, ada yang pandai membaca, ada yang suka main bola, ada yang suka main voli, ada yang suka main bulu tangkis. Nah, semua itu adalah karunia dari Tuhan yang membuat kita istimewa dan unik. Karena itu, karena kita adalah ciptaan Tuhan yang baik, maka kita harus mencintai diri kita sendiri. Mencintai diri kita bukan berarti kita sombong seperti menyanjung-nyanjung diri sendiri di depan teman-teman kita, misalnya aku lebih pintar daripada kamu, aku lebih jenius daripada kamu, aku lebih tinggi daripada kamu. Nggak boleh ya.
Jadi hal-hal itu menunjukkan bahwa kita sedang bertumbuh menjadi anak yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mencintai kita apa adanya, maka kita pun harus mencintai diri kita sendiri seperti Tuhan mencintai kita. Dia menciptakan kita serupa dengannya, itu merupakan anugerah yang diberikan Dia kepada kita yang sangat sempurna ya. Kita tidak perlu menjadi teman, kita tidak perlu iri kepada teman-teman kita, karena Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap anak. Kita semua punya versi berbeda dari diri kita masing-masing. Bila seandainya kita melakukannya dengan baik dan berusaha menjadi anak yang rajin dan suka menolong, maka kita sudah menunjukkan bahwa kita bangga menjadi diri kita sendiri sebagai anak yang diciptakan oleh Tuhan. Setuju? Setuju. Oke, baik anak-anak, terima kasih untuk partisipasi, kerjasama, dan kesimpulan yang udah kalian sampaikan tadi. Nah, jadi sebagai akhir kata, Ibu ingin mengucapkan kepada kalian semua bahwa kita semua harus mencintai diri kita sendiri. Kita nggak boleh minder, nggak boleh merasa kalau kita ini lebih kurang daripada dia atau kita merasa lebih daripada dia, karena kita semua adalah anak-anak Allah yang sempurna dengan versi kita masing-masing. Kalau seandainya kita suka menolong, rajin belajar, terus juga mau berdoa dan punya hati yang baik, itu sudah menjadi bakat yang cukup sempurna ya untuk kita hidup di sini. Jadi jangan takut untuk menjadi diri sendiri. Jadilah versi terbaik menurut kalian. Jadilah versi terbaik menurut apa yang menurut kalian baik begitu. Kemudian Tuhan sudah menanamkan kebaikan di dalam hati kita, dan kita harus bisa membuat dunia menjadi tempat yang lebih indah. Kita nggak boleh misalnya merasa kalau aduh aku kurang nih, aku nggak bisa pakai motor, aku nggak bisa membaca, aku belum kayak dia udah bisa membaca, kelas 1 udah bisa membaca. Jangan begitu ya, karena semua orang punya proses ya. Jadi ada anak yang cepat, ada anak yang lambat dalam memahami suatu hal. Jadi kita harus menegaskan kembali sama diri kita kalau kita harus bangga menjadi diri kita. Ayo kita ucapkan bersama-sama, aku bangga menjadi diriku gitu. Aku bangga menjadi diriku. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, hari ini pembelajaran kita sudah selesai, tapi sebelum kita pulang, alangkah baiknya jika kita berdoa. Siapa yang bersedia memimpin doa? Saya Bu. COD dulu, Sofi dulu ya. Ya Bu. Oke, silakan Sofi. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Sofi karena sudah bersedia memimpin doa. Sekarang mari kita pulang. Terima kasih. Terima kasih Bu. Oke. Jalan. Enak bawa tas. Permisi Bu. Ya.